Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 17 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya, bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang hendak kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu, dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Pelayan bagi Sesama. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yakobus dan Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Permintaan seperti ini seringkali juga kita dengungkan dalam doa-doa kita, karena kita mengharapkan kehidupan akhirat yang penuh kebahagiaan. Kita sangat menginginkan kelak berada bersama Allah dan turut menikmati kebahagiaan dalam keluarga Allah. Saudara-saudari terkasih, apakah keinginan kita ini didukung dengan tindak tanduk dan perilaku kita? Ataukah permohonan kita ini hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan tanpa sedikit pun usaha dari kita? Hal ini tentu menjadi ganjalan besar. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Ini berarti tidak setiap kita dapat menempati posisi di samping Yesus, tetapi hanya mereka yang pantas untuk menempatinya. Saudara-saudari terkasih, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kelak bisa bersama Yesus. Karena keberadaan kita bersama Yesus bukanlah jabatan politis, tetapi posisi spiritual. Yang pantas menempati posisi itu adalah mereka yang mengikuti teladan dan ajaran Yesus, mencintai Tuhan dan sesama, membantu yang tidak berdaya, memperhatikan yang terlantar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, manis dalam tutur kata, dan perbuatan-perbuatan amal lainnya. Dalam diri orang-orang seperti itulah Yesus hadir untuk menguji kesetiaan mereka. Kesetiaan dalam memaklumkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan kasih. Saudara-saudari terkasih, kebesaran tidak terletak pada apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, tetapi pada apa yang dapat kita berikan dari diri kita sendiri kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk menjadi murid Yesus, kita harus menerima panggilan kita untuk melayani orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus memberikan contoh dalam membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka juga harus melakukan hal yang sama jika mereka memilih untuk menjadi murid-Nya. Saudara-saudari terkasih, kebijaksanaan Tuhan memang sungguh mengherankan. Ia merendahkan yang tinggi hatinya dan mengangkat orang yang rendah hatinya. Maka, jika kita mau melayani Tuhan dan rencana-rencana cinta kasih-Nya, Ia harus memurnikan pandangan hidupnya. Menjadi pengikut Kristus atau murid Yesus harus bersedia melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi, melepaskan diri dari segala nafsu akan kekuasaan, dan menjadi pelayan bagi sesamanya, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Inilah yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang adalah guru kita. Sebagai murid-Nya, marilah kita menjadi pelayan bagi sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon, semoga kami Engkau perkenankan mengambil bagian dalam korban Putra-Mu Yesus. Semoga kami juga
dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kami kepada sesama. Dan arahkanlah pandangan kami untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.